si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya, KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Nah, KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan, nggak tahu aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah, dia ajak beberapa temannya, hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum ya, suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena laporan nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Nah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Haleluya, ya haleluya. Dan hari ini tema kita adalah, wah serem ini ya, kita live di 2 YouTube, ya, YouTube-nya saya, Joseph Paulusang dan Joseph Paulusang Eropa ya, karena saya jaga-jaga karena nih hari ini kita agak panas temanya, kita bongkar ya, Jenderal Polisi backing rencana pembunuhan Muhammad KC. Dung jeng. Ya, tapi sebelumnya saya kepanasan ya, dan sebelum teman-teman kepanasan dan saya juga kepanasan, di sini udah mulai dingin ya. Ini ada Pak Pendeta Jimmy Sun untuk memberi laporan diakonia kita hari ini. Nah, tema kita adalah Jenderal Polisi backing rencana pembunuhan KC. Itu beneran ya. Jadi kemarin memang kita nggak ngomongkan di sini, biar satu-satu ya. Kita kasih tahu kemarin MUI di baliknya. Bagaimana bisa MUI? Oh iya, karena MUI itu mau KC itu mati. Kalau dia di penjara, dia tetap akan kerja. Kalau dia keluar dari penjara, dia akan lebih ganas lagi. Ya, lebih ganas lagi, lebih terkenal lagi. Ya, apalagi sekarang ini tadi sudah saya hubungin wartawan Prancis dan teman-teman kita di Prancis, kontak kita di Prancis juga sudah menghubungi Pak namanya Jacques Khayot, namanya susah amat tuh pakai bahasa Prancis ya. Jacques Hayot namanya ya, Jacques Galiot itu loh, Jacques Galiot. Kalau kita orang ini mah Jacques Galiot gitu aja ya. Nah, itu sudah dihubungin teman-teman. Nah, kita berharap nanti bisa saya akan kontak telepon bertiga dengan Jacques Galiot di Amnesty International ya, supaya ini, karena Amnesty International Indonesia ini geblek ini, supaya bisa dipecat tuh ketuanya tuh. Masa bisa ada tahanan di penjara dikebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya, KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya?
Wah, KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan, nggak tahu aku kubrak 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 kubrak, wah nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah diajak beberapa temannya hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum ya, suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah itu kan aneh. Itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Nah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Nah, dihajar, wah sudah babak belur dia, ya kan, wah ngeri itu. Wah, habis babak belur begitu, pingsan, ya pingsan, siapa yang tahan. Wah, rupanya disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Wah, ini ternyata yang bukain ini kan anak buahnya si bekas jenderal ini, saudara. Si jenderal ini yang membackingin ternyata ya. Jadi makanya keluarganya takut karena bisa dibunuh. Saya bilang salah. Dulu si Yudi Mulyana ya, si Yudi Mulyana itu kan mau dibunuh sama Moko Ginta itu kan. Nah, terus kita viralkan di sini. Makanya bisa lolos Yudi Mulyana. Dunia internasional. Nah, sekarang kita bongkar. Ada apa nih, Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Jangan-jangan juniornya lagi si Kapolri ini kan? Pak Kapolri kita khawatirnya kan kalau di angkatan kan begitu. Mereka kan ada masalah junior senior. Itu repotnya begitu. Jangan-jangan Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebukin KC. Makanya bisa masuk ke dalam penjara. Serem, saudara. Bisa masuk ke dalam itu. Wah, bisa masuk ke dalam gitu. Terus itu ternyata hari kedua. Jadi waktu Warta Kota memberitakan, itu benar ya. Kan itu gosip keluar kan. Rupanya ada yang bocor ke wartawan. Ingat kemarin Warta Kota itu ya memberitakan bahwa KC itu dianiaya. Terus Pak lawyernya yang sebelum yang sekarang, enggak ada informasi. Karena nggak boleh masuk lawyernya juga nggak salah karena nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Tetapi rupanya wartawan sudah dengar kalau KC itu digebukin di dalam, udah dipukulin. Nah wartawannya nggak tahu, nggak ada karena sudah ditelepon ke mabesnya. Aku yakin nggak ada penganiayaan. Dia bilang begitu. Nah kemarin lawyer kita ya kan Pak Herbert Aritonang dengan beberapa teman yang lain masuk ke dalam itu kan, nanti dengan lawyer kita dengan beberapa hamba Tuhan masuk ya. Nah, kemudian salah seorang lawyer ya kemarin sampai bentrok sama Herbert Aritonang itu ya. Salah seorang lawyer itu menghubungi saya ya kan, telepon pagi-pagi subuh-subuh ya kan, terus jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini, bisa dibunuh. Kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih, ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di mabes jadi dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC, karena KC itu satu sel sendirian. Nah, jadi si jenderal ini tidak boleh saya sebut namanya ya, tidak boleh saya sebut namanya. Jadi biar polisi yang ngurus, yang tahu sendiri dong. Ya lu tahu diri dong, itu kan kerjaan lu, daripada lu cari-cari gua. Nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel sih polisinya. Urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu harus ditangkepin. Ani Christian, Felix Shaw, Stephen Indra, itu ya, Sophie Channel Sophie apa itu ya, yang bekas ininya Moko Ginta, Mualaf Center, itu yang harus ditangkepin.
Tapi kan nggak berani, nggak ada yang berani ngelapor orang Kristennya. Itulah seremnya. Oke, nanti cerita seremnya kita babak kedua ya, kita stop dulu. Itu pertanyaan saya, jenderal-jenderal yang kemarin kemana itu teman-teman kita yang polisi? Ya, apa mereka juga wait and see? Tetapi saya dengar ada seorang hamba Tuhan ya, ada seorang pendeta yang ini ya, ada ini infonya dari Saifuddin ya, ada pendeta yang mencoba untuk melindungi, tapi sampai sekarang belum bisa ini karena ada banyak sekali ribut ya, keluarganya kan diteror. Ya, tadi KC juga ditandatangan segala macam, takut dibunuh. Saya Sudah bilang salah. pasti, Kalau mau sudah begini, pasti. yang gede, kalau diem-diem pasti mati KC di dalam. Iya, udah pasti Mati, itu. makanya kita teriak sekalian, kita sudah tahu siapa yang bunuh dia. Jadi teman-teman nanti tahu siapa yang bunuh KC. Begitu aja. Masalahnya kita nggak boleh sebut nama, karena kan ada asas praduga tak bersalah. Cuman informasinya A1. Jadi Jangan, biar polisi Pastor. yang nyari, biar polisi yang bongkar siapa. Pokoknya kan clue-nya udah kita kasih tahu, dia jenderal polisi. Ya biar polisi yang cari tahu siapa dong. Aduh, kadang-kadang memang bikin emosi ya, kita nggak boleh kasih tahu nama, ya kan? Kita nggak boleh kasih tahu nama. Tapi ini orang sudah. Jadi ceritanya nanti deh, ceritanya nanti deh. Nanti kurang seru ya. Lanjut dulu nih, Pak Nugroho dulu nih. Mau saya lanjutkan, nanti biar seru dulu ya, biar Ya, dapat terima 5.000 kasih dulu, nanti Pak. baru saya lanjutkan dalangnya. Silakan Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, Malam ini channel ini masih membahas kasus Muhammad KC. Ya, memang ya, sangat memprihatinkan Muhammad prihatin KC banget. ini ya. Ya, karena itu harus diteriakkan, harus disuarakan, dan kita sekarang tidak lagi takut ya. Nah, melalui channel ini harus bersuara, dan ya perlu diketahui bahwa satu, Muhammad KC bukan penjahat ya, dia ditangkap Ya, bukan karena itu, tidak pantas kalau sampai dihajar seperti itu. Nah, ini nanti ini jadi titik lemah bagi Polri ya. Polri, Kesatuan Polri mestinya melindungi warga negara yang tidak bersalah. Ini kan Muhammad KC ini ditangkap karena settingan. Satu, ya, karena pesanan settingan yang belum tentu dia bersalah ya. Saya yakin tidak bersalah. Jadi tapi ini yang kita khawatirkan, ini diincar matinya Muhammad KC. Kita harus teriak ya. ya. Harus teriak dan harus berbuat yang lain. Nah, saya juga heran gimana kita seharusnya bisa mencari tahu persis kondisi Muhammad KC saat ini. Sesungguhnya seperti apa. Nah, kalau memang mungkin kan segera diotopsi, divisum, mohon maaf, divisum sehingga tahu kondisinya. Ya, segera bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian ya selain tadi disampaikan oleh Pak Johan Subagio, ya, para jenderal-jenderal Polri yang berbintang itu yang seiman kok diam saja. Itu masalah lain. Tapi saya mau bilang ke Kapolri, Bapak Kapolri, kalau kasus ini mengarah sampai pada akhirnya Muhammad KC remuk atau meninggal, Bapaklah yang sangat berdosa terhadap kasus ini, yang sangat beban berat bagi Bapak. Bapak seorang Kristen, betul, iya. betul. Itu Nah, menjadi si malakama, makanya betul. Ya, Bapak dalam posisi sulit karena itu bertindaklah ya, kita memang harus cermat, maksudnya, tapi jangan diam ya, meskipun Ya, tadi yang melakukan backing itu senior Bapak, jangan takut karena itu tidak benar, maksudnya kelakuannya tidak benar. Jangan, meskipun senior tapi kelakuan tidak benar, jangan didiamkan ya, ambil tindakan ya. Bapak ini mewakili kebenaran, harus berani ya. Mohon maaf, saya rakyat jelata tapi harus ngomong ke urusan ini, karena kalau ini sampai mati Muhammad KC, Bapak menjadi orang yang disalahkan, tidak bisa gunakan. Wah, itu melindungi. bisa dicaci maki orang Kristen se-Indonesia itu. Ya, itu maksud saya. Jadi diadu, orang Kristen nyalakan Bapak yang sorak-sorak MUI, khilafah. Iya. Nah, tidak ada manfaatnya Bapak nanti ya sebagai pucuk pimpinan di lembaga yang terhormat yang harus menegakkan kebenaran, keadilan, malah di institusi Bapak
ada orang yang tidak bersalah karena ini sebagai reaksi dari Abdul Somad mati karena di institusi Bapak. Ini harus dipikir Pak Kapolri, ya mohon maaf saya orang jelata harus ngomong ini. Ini suara kenabian. Jadi ya segera, jangan hanya didiamkan. Saya mengkhawatirkan MKC kalau tidak ada langkah selanjutnya dalam waktu dekat bisa habis. Ini yang saya khawatirkan. Karena ini ya pesanan. Ya, itu satu hal yang pasti diperhatikan. Dan nanti kalau ini terjadi itu akan lebih runyam Indonesia. Karena itu cegahlah. Ya, itu saja dulu Pak Paul. Nanti Iya. biar bisa yang lain-lain. Betul ya. Jadi ini buah simalakama ya buat Kapolri kalau sampai dia nggak bertindak. Jadi harus bertindak. Makanya kita teriak biar dilacak, biar disidik sekalian, biar dibuka semua. Ya kalau memang ada CCTV yang mati, ya itu mencurigakan tuh. Hanya orang dalam yang bisa tuh. Apalagi Siapa? Iya. Ya kalau ada CCTV mati kan siapa nih? Kan siapa Ada pertanyaannya itu. kan? Yang Ada matiin. skenario. Nah itu. Mulai matinya di jam keberapa? Di menit keberapa? Nah, itu gampang sekali tuh. Wah, itu orang di rumah sendiri kok Mabes itu kan semua ada SOP-nya, ada sistem operasi prosedur di dalamnya, ada aturannya, ada yang batasi segala macam. Makanya saya bilang nggak mungkin. Itu pasti ada orang kuat di dalam yang backingin itu. Kalau nggak bisa deh. Bener kan si jenderal ini kan kurang ajar kan? Nanti saya lanjutin jenderalnya. Iya, ini bukan ketakutan. Ini karena memang harus dirahasiakan supaya polisi yang bekerja, supaya informasinya jangan dari saya. Karena kalau saya menyebabkan sampai nama itu nanti jadi hoax. Karena semua orangnya takut semua. Tapi kalau dari udah atas buka, dia bilang ini berbuka. Saya tadi barusan kontak ke Pak Laksamana Ponto sama Pak Jenderal Tobing. Ini gimana nih urusannya nih? Kalau sama mereka saya sebut nama langsung. Ini orang ini nih, saya bilang siapa orang ini? Saya bilang ya biar mereka cari, bener nggak? Biar mereka kacau sekali nih. Tapi kalau sama ini kita nggak berani, ya kita nggak berani ngomong kalau di depan publik ini, karena harus ada asas praduga tak bersalah, kita nggak boleh gitu loh. Ada aturannya juga. Apa jenderal polisi yang ditengarai melakukan tindakan tersebut itu memang kredibilitasnya memang sudah negatif banget atau nggak baik karena memang dia kan sudah kehilangan pamor ya, makanya merapat ke Khalifah kan. Jenderal polisi apa jenderal polisi. Kalau nggak bisa ngacak-ngacak di Mabes dong. Ini orang dalam jenderal polisi. Anak itu semua anak buahnya dia semua di Mabes. Waduh. Makanya kita ini Pak Kapolrinya gimana? Jangan-jangan Kapolrinya juniornya dia pula bisa diatur sama dia. Tapi ini harus segera mungkin terkanalisasi Pak Paul. Karena ini kita kan berbangsa dan bernegara Pak Paul. Kalau kayak gini bisa, waduh, perspektif kita terhadap agama tertentu tuh udah semakin miring banget. memang udah brengsek banget ini. Makanya kan ada Islamofobia di mana-mana kan. Termasuk orang Islamnya aja mengalami Islamofobia. Ya kan, Ahmadiyah, Syiah, itu kan ketakutan tinggal di Indonesia. Bentar Pak Paul. Kita kan selama ini kan mengarah kepada oknum dan oknum. Jadi kita harus rujukannya sekarang oknum. Siapa. Bukan lagi kepada nanti. Kalau nggak merujuk kepada oknum, takutnya kita udah menggeneralisir. Udah ribet Pak Paul. Ya, apakah oknum? Kalau menurut saya memang ajarannya yang biadab, bukan oknumnya. Ya, tapi di dalam berbangsa dan negara harus oknum Pak Paul, nggak bisa. Kalau saya kan sudah tidak di bawah hukum Indonesia, jadi saya bilang memang agama. Kalau gue masih di Indonesia, Pak Paul. Iya, kalau KTP-nya masih Indonesia jangan. Kita berjuang di sini dari internasional melalui pers internasional. Ini saya sudah sampaikan kronologisnya ke pers yang di Eropa. Mudah-mudahan Jerman, Prancis, Belanda nggak mau urusin masalah agama lagi. Udah nggak mau, kemarin udah statement dia nggak ada urusan agama. Satu lagi kemarin, Jerman, Prancis, Itali ya. Semoga mau masuk ya 3 ini ya. Oke. Terima kasih Pak Ferdi. Tim pengacaranya harus kerja keras dong. Iya, nggak mudah. Ya. LBH, betul. LBH kan banyak. Peradi, asosiasi kan udah pecat pengacara. Itu saya dengar Kontras juga mau ikut.
Saya dengar Kontras mau peduli ya, mau ikut memperhatikan kasusnya KC. Kontras. Ini Ya, kelihatannya kemampuan komunikasi si Herbert Haritano ini lemah sekali ini kelihatannya. Sudah terbukti. Saya sendiri juga integrasi dia itu. Kasih tahu sama Oke. dia. Dari Ferdinand bilang. oke. Yang lambat kerjanya. Ya, Kadang-kadang nggak nyambung, ya kan. Saya heran kok si Abdul Putih percaya banget sama dia, ya kan. ya, Harusnya pengacara-pengacara dari Saifuddin Ibrahim itu yang dipakai, ya kan. ya. Pengalaman. Ini sudah. Ibrahim. Jadi beberapa, cuman karena keluarganya masih ketakutan, ini Saifuddin juga lagi atur strategi ulang. Ya, Ya. Tapi karena kita nggak akan anaknya bicarakan di sendiri- sini masalah strategi. Saya urusan di sini adalah untuk menyuarakan dan menghimpun opini dari semua teman-teman supaya ini menjadi viral, dan saya berharap teman-teman membantu memviralkan supaya sampai ratusan ribu bahkan jutaan, supaya berita ini menjadi kuat, pesan ini menjadi Betul. kuat ya. Jadi teman-teman Salah satu tolong viralkan ya. Saya kira Pak Kapolri sudah cukup sudah cukup berani. Hanya kan memang ini kan mendadak semua. Nah, sekarang saya yakin mereka lagi bingung. Hanya kita perlu teriak supaya dibuka sekalian. Jadi dasarnya Pak Kapolri ini apa nanti buka ke publik? Ya dasarnya karena sudah menjadi resah masyarakat di luar, sudah menjadi viral. Jadi dibuka mau nggak mau sama beliau kan? Nah, itu yang kita mau begitu. Nah, jadi memang saya kira dari teman-teman tadi salah ya, yang di chat segala macam Pak Kapolri apa nggak ada gunanya, enggak. Saya kira karena bagaimanapun juga tadi ya, yang Pak Ardian bilang ini kan masalah politis juga. Tadi Pak Ferry juga bilang ini masalah politis, pendekatannya pendekatan politis banget. Karena ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam ini orang-orang politik semua. Ya sama dengan yang kemarin mendorong saya, sama-sama yang sekarang nangkap KC ini orang-orangnya sama nih. Ya kan? Ya yang bicarakan orang-orang yang sama semua ini. Iya kan? Nah, makanya ini adalah sebuah permainan untuk 2024. Makanya saya bilang KC itu bukan miliknya keluarga lagi, milik kita semua. Ini memang ceritanya ruwet sekali, makanya saya udah ngerti, wah ini diteror ini KC bisa mati di dalam, makanya kudu buka. Nah, yang berani buka cuma saya kan, yang berani buka terus terang. Ini saya nggak sebut nama doang nih, sebut nama doang selesai juga nih. Nah, cuman nggak boleh, karena kan kita juga harus menjaga semua. Ada banyak hal, saya udah janji sama yang kasih info, ya ini info A1 dari Mabes ya, ini info 1 dari Mabes, ya bahwa tolong jangan kasih tahu nama, sebab nanti kami semua kesulitan, biar Pak Kapolri yang mengusut. Yang penting naikkan dulu. Ya, saya sudah bilang sama Pak Jenderal Ponto juga, Pak Jenderal Tobing, Pak Ponto bilang dia akan usut juga, akan cari, ya, terus nanti akan diusut. Ya biar diusut sama Kapolri. Nama sih udah kita pegang ya. Aduh, nggak benar ini. Kalau begitu ya sudah cukup bagus lah Pak Pol ya. Maksud saya begini, kita kemarin itu punya ide yang brilian, harus dilaksanakan dengan brilian juga. Orang-orangnya juga harus brilian gitu Pak. Betul. Ya, jangan tahu pengacaranya bisa tertekan, takut, ya udah ngambang lagi. Karena begini, saya mikir nanti kita melakukan class action misalnya. Lalu begini model-modelnya, ya susah Pak Pol. Kita kan jadi gimana ini, sanggup nggak ini? Nah, jadi contoh kedua ya, dengan kemarin kita minta Pak Santiamer, kita nggak tahu siapa Pak Santiamer, ya saya nggak tahu, terus terang aja, ya. Jadi kita kenal hanya melalui Zoom ini. Nah, apakah Pak Santiamer itu mantan pensiun polisi juga? Nah, apakah itu bagus untuk dilakukan sebagai koordinator? Kan bisa terjadi konflik of interest nanti, dia juga bisa terancam nanti. Nah, ya kan gitu ya, bisa dia juga terancam misalnya pensiunnya gitu Pak ya, nggak mau lah dia, kan balik lagi ke nomor 1. Ya, padahal duit udah kumpul lagi ya kan, udah repot, duit udah kumpul tiba-tiba mundur, iya repot. Kitanya juga bingung duitnya buat apa, akhirnya dibagi-bagi, wah akhirnya kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat, benar. Iya. Jadi saya udah mikirkan itu Pak, makanya saya hati-hati sekali untuk class action. Ya, jadi paling tidak kasus Pak KC ini jadi pelajaran bagi kita untuk mencari orang-orang yang bagus. Nah, gitu Pak ya. Nah, yang kedua Pak ya, tadi ada Pak Pendeta, saya lupa namanya, yang untuk meminta para jenderal-jenderal anak Tuhan itu kemana, itu ya Pak ya. Terus terang Pak Pendeta ya, mereka itu sebenarnya tanda kutip jemaat Anda juga itu di gereja. Pak Pendeta seharusnya yang bergerak dulu,
ya, melalui badan-badan agama Bapak, gereja Bapak, lalu ke PGI. Semua gereja-gereja di Indonesia direkrut, pendeta-pendetanya direkrut, diomongin lah supaya gimana satu suara untuk melawan khilafah. Itu saja. Ya, dan ini KC sebagai salah satu penyulutnya. Nah, kalau dia sudah terbukti nanti digebukin, nah ini bisa dibuat menjadi salah satu materi untuk menekan katakanlah pemerintah yang tidak adil ya. Nah, jadi Pak Pendeta bagus untuk mengatakan jemaatnya, ya berdoa, penting ini semua itu, nggak apa-apa, tapi jangan stop di situ. Lanjutkan ke atas, ke badan gereja, lalu ke PGI untuk bergerak. Pak ya, kalau jemaat yang disuruh, kayak jenderal-jenderal itu pun jemaat juga itu Pak. Mereka itu melihat juga, mana pendeta gua aja tenang-tenang, kan gitu ya. Hanya ngitung-ngitung kolektor sama perpuluhan, misalnya hanya nyuruh dengking berdoa doang. Nah, tapi kalau mereka lihat ada badan gereja ini bergerak dan PGI juga bergerak melalui Pak Pendeta semuanya, Pak Pendeta ini kan politik agama ini sebenarnya, ya. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Nah, semoga itu bisa dilakukan Pak Pendeta yang ada di Indonesia, bergerak lebih maju lagi ke atas, ke level yang atas. Masalahnya Pak Matias tambah, definisi jemaat itu apa? Di dalam struktur gereja yang namanya jemaat itu secara umum yang terdaftar di gereja itu. Tetapi secara faktanya kan orang yang terdaftar di gereja kan belum tentu hadir. Ya kan? Ya, kalau nggak terdaftar juga bukan jemaat namanya tuh. Teorinya begitu. Tapi jemaat yang de facto adalah jemaat yang tertulis namanya di dalam pembukuan perpuluhan, terutama yang perpuluhannya di atas 1 juta. Kalau yang di bawah 1 juta hanya simpatisan. Ya, kalau ya cuma buat ini aja lah, cuma buat demonstrasi aja. Nah, buat ngerame-ngeramein doang, pesorak-pesorak di gereja. Kalau yang ngerame-ngeramein doang, kalau nggak sepi juga nggak ada yang nggak menarik kan. Nah, kalau mukanya rame-rame, tepuk tangan bagi saya, blok. Kalau yang tepuk tangan cuma 100 orang kan nggak asik. Kalau yang tepuk tangan 1000 kan lumayan rame gitu loh. Nah, tapi yang namanya jemaat adalah yang perpuluhan di atas 1 juta. Yang namanya jemaat, ya jemaat VIP yang perpuluhannya di atas 10 juta. Yang VVIP itu yang perpuluhannya di atas 100 juta. Jemaat yang mempunyai suara untuk menyampaikan firman Tuhan yang perpuluhannya 1 M ke atas. Nah, itu masalahnya begitu, Pak. Jadi, apakah MKC termasuk jemaat? Saya yakin MKC tidak termasuk di dalam jemaat, walaupun punya kartu anggota GBI. Ketawa jahat. Ini Amin Wijaya biar ini dulu menggelinjang dulu. Oke, silakan Pak Amin. Sorry kemarin saya bilang be quiet ya, karena saya kemarin itu ada dari kampus anak saya, jadi connectionnya nggak bagus. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Amin Wijaya. Ya, menggelinjang. Peace. Ya, pertama saya yang kemarin gunjang-ganjing mengenai anaknya Pak KC itu tidak benar. Karena saya juga tahu, karena beliau juga mendapat tekanan bukan dari ini ya, dari pekerjaannya, suruh keluar dari tempat kerjaannya ini. Dan setahu saya dari A1 yang orang-orang terdekat beliau, dia itu bukan kadrun gitu. Jadi sudah tahu jawabannya gitu. Kan tadi ada. Jadi sudah Kristen ya? Ini udah pasti Kristen ya? Anaknya KC sudah Kristen ya? Sudah pasti. Kalau anak perempuannya kan sudah pernah kesaksian Kristen toh, anak perempuannya sudah kesaksian Kristen. Ya. Istrinya kan memang sudah pernah kesaksian dulu di Channel Sumanubulu itu kan Kristen. Ya. Nah, kalau sekarang kalau anaknya ini pertanyaannya, anaknya ini yang laki-laki ini kan kenapa kemarin dia bilang assalamualaikum itu maksudnya apa? Mungkin diceritakan lagi sekalian supaya teman-teman juga jangan terlalu berpandangan negatif. Kita hati-hati tapi jangan berpandangan negatif begitu loh. Jadi saya ini barusan saja mendapat WA dari Pak Kanuru. Ini infonya dari Bunda bahwa benar anaknya Pak KC sudah Kristen gitu.
informasi langsung dari Bunda, gitu. Jadi bukan kadrun ya, bukan kadrun. Jadi jangan. Oke. Ini teman-teman ini supaya dapat klarifikasi supaya kita jangan ini ya, jangan kalau salah itu jangan sesat gitu loh. Ya, terus lanjut. Iya, dan informasi yang sebelumnya yang beredar juga seperti kayak gitu, tapi Pak Sandi kan juga pernah mengatakan salah itu gitu. Jadi dia bukan kadrun gitu, jadi infonya gitu. Jadi tentang anaknya Pak Aceh, mohon jangan sampai salah info lagi buat viewer gitu. Karena kan mereka juga ini karena di viewer ini semuanya ngomongnya kenceng banget ini ya di YouTuber itu. Saya juga baru tahu kalau katanya informasi kemarin kan saya baru tahu kan, cuma kan kita nggak ngerti, ya kan kita semua masih tanya-tanya, wah kalau memang bukan Kristen, wah ini bahaya sekali, kita nggak ngerti karena kan kejadiannya Pak Saifuddin Ibrahim, anaknya Islam, juga anaknya kan berusaha melemahkan Pak Saifuddin Ibrahim kan waktu di penjara kan, berusaha melemahkan dan itu yang kita khawatirkan kan seperti itu. Tapi untung Pak Saifuddinnya kekeh ya, akhirnya anaknya yang nampaknya sekarang sudah mulai mau ikut Yesus ya. Sudah mau didoain, sudah mau diiniin ya. Ya. Oke. Jadi gini Pastor, jadi kemarin juga saya ingin ini, tapi saya juga kaget karena sebelumnya dapat saya informasi, ada yang menyaksikan juga bahwa Febri itu bukan Kristen, tapi informasi dari katanya sekarang yang mantan lawyer Pak Sandi, enggak, dia sudah Kristen gitu. Tapi kemarin saya masih belum kepastian, tapi barusan dapat WA dari Pak Kanuru gitu. Tolong informasikan dapat dari Bunda anaknya adalah Kristen gitu. Oke, ini jadi diumumkan kembali ya. Kemarin saya juga nggak nuduh ya. Kemarin saya juga dikasih tahu. Ini saya baru tahu informasinya kalau anak Pak Aceh bukan Kristen. Baru kemarin ya. Kemarin siapa tuh saya lupa tuh itu. Tapi intinya sekarang diklarifikasi anaknya Pak Aceh Kristen ya. Tetapi memang kita tetap harus jaga-jaga karena nampaknya anaknya Pak Aceh ini yang selalu dikomen, udah jangan dibesar-besarkan, jangan dibesar-besarkan. Itu anaknya Pak Aceh terus yang ngomong. Nah, makanya saya bilang hati-hati ya karena jangan sampai keluarganya Pak Aceh itu melemahkan. Makanya gimana caranya itu Pak Saifuddin yang harus memberikan encourage kepada keluarganya. Kalau anaknya begitu nanti Aceh bisa lemah loh nanti loh. Apalagi udah digebukin begini, orang digebukin tuh pikirannya bisa beda. Apalagi kalau anaknya ikut memelas begitu kan. Tapi kalau anaknya bilang, oke Pak, apapun yang terjadi. Tadi kemarin siapa yang bilang ya, apapun yang terjadi kami siap. Nah, kemarin Pak Victor Mandayo yang bilang begitu ya. Kami siap. Maka kan siap. Saya yakin Pak Aceh akan tuntas ini. Ya sekalipun harus mati. Ya, karena kita juga harus mengerti dari keterangan-keterangan yang di YouTube yang telah disampaikan oleh Brother Febri, dia mengatakan dari sejak kejadian bapaknya sampai di Jakarta, dia juga mengikut sampai di Jakarta, terus tapi tiba-tiba dia harus terbang lagi kemana? Ke kampungnya daerah Jawa Tengah atau apa itu yang pernah kita dengar. Itu kan tekanan dari pihak keluarga yang masih ini juga besar sekali, Pastor Paul. Pengandaran, di Pengandaran itu. Iya, itu kan dia juga diusir kan dari Pengandaran itu kan dia diusir gara-gara bagi-bagi sembako. Jadi Pak Aceh ini dulu murtadin, terus dia membawa pendeta siapa itu ini ya dia cerita sama saya dulu pernah cerita ya waktu private saya tanya ceritanya bagaimana. Terus ya dia ikutan membaptis lah, tapi dia itu murtadin ikut pendeta ini kemudian tiba-tiba putus hubungan dan lama karena Pak Aceh diuber-uber kan, mungkin pendetanya takut kan. Nah itu waktu bagi-bagi sembako di Pengandaran tiba-tiba digeruduk sama massa, diusir dari Pengandaran, dari rumahnya dia nggak boleh. Begitu ceritanya, yang dulunya itu begitu. Jadi Pak Aceh itu sudah kemarin kan istrinya juga sempat kesaksian, saya nggak tahu, saya nggak dengar tuh ceritanya kesaksian istrinya itu bagaimana itu. Nah itu kan kalau saya dengarnya dari Pak Aceh ya, kalau di Pengandaran itu dari Pak Aceh dulu diuber-uber dulu dia itu diusir dari rumahnya itu ya di Pengandaran itu. Dan saya ini kan karena dia juga posisi lawyer, mungkin nggak tahu karena apa, dia akan berusaha untuk pindah dari yang tempat dia bernaung sekarang juga begitu, Pastor Paul gitu. Nah, jadi kita juga harus bisa mengerti kepanikan atau istilahnya mumet ruwet gitu yang dihadapi oleh anaknya maupun istrinya gitu. Kalau kita seperti mereka juga pasti kita akan seperti lihat kayak orang gimana begitu, ngerti kan Pak Sure? Ya. Gitu. Kalut begitu. Nah, mungkin ada salah kata atau apa, dan mungkin akan terlihat seperti
Ya seperti yang kayak kemarin banyak orang menduga-duga gitu kan, menduga-duga gitu. Gitu. Terus yang kedua gini Pak Paul, ya kemarin saya membaca yang Pak Paul tampilkan di pos kota tanggal 1 September, kalau nggak salah itu ada pemberian keterangan apa tuh? Dari pihak Barreskrim yang kemarin pos kota masih ada nggak itu? Kemarin saya baca itu. Ada. Nah, saya tampilkan. Ya, saya lupa tampilkan ya. Itu kan memberi keterangan katanya kalau nggak salah itu Pak KC baik-baik saja ya kan, karena isu itu sudah berkembang, kalau nggak salah itu Jawa Pos juga tanggal 1 ya. Iya, oke lanjut Pak Amin Jaya terus. Lanjut Pak Amin, thank you Pak Amin. Oke. Tertawa sesat. Tapi salut juga dengan ente yang ada di luar bisa dapat info. Saya yang ada di Indonesia yang dekat dengan orang-orang yang tidak dapat berita. Nggak dapat lah, A1 Mabes Polri. Wah, gimana sih? Malah kemarin saya sempat ngecek, saya telepon gitu. Makanya Pak Amin nggak dikasih tahu, entah jadi rame, gubrak. jadi gua nggak pernah dapat berita. Parah. Ya, kuncinya itu Pak ya harus ada kronologis itu ditandatangani. Itu aja Pak, langsung gubraknya itu sampai ke langit nanti Pak. Oke, nanti yang tanggal pos kota tanggal 1 itu Pak Paul. Tanggal ini 1, depan tuh, ada di depan tuh. Ya, ini beritakannya ini kan. Mengatakan bahwa tersangka kasus penistaan agama YouTuber Muhammad KC telah babak belur. Sebenarnya ini sudah benar ya babak belurnya itu kan. Setelah dipukuli oleh tahanan lainnya di rutan Barreskrim Polri. Akan tetapi kuasa hukum Muhammad KC waktu itu Pak Sandi masih jadi koordinatornya ya. Dengan tegas membantah rumor beredar tersebut kepada mereka wartawan. Tidak benar, tidak dipukuli, informasi hoax. Kami tegaskan tidak benar, tidak ada pemukulan kepada KC. KC sehat walafiat. Karena berdasarkan karena beliau langsung begitu ada info langsung ke Mabes ya, Pak Sandi itu langsung nyamperin ke Mabes ya. Panik semua itu langsung ke Mabes, tapi dari Mabes bilang nggak ada, dijamin nggak ada, aman, tidak boleh. Mau ditemuin sampai mau berantem katanya ya, mau masuk ke tahanan nggak boleh sama polisinya pokoknya. Nah, makanya itu berita itu tersebar Pak Sandi ini, dan saya mendapat informasi bahwa itu tidak benar, dan saya masih percaya nggak mungkin di dalam Barreskrim itu bisa terjadi pemukulan. Itu tanggal 1 begitu ya. Dan saya di sang debater juga saya percaya kepada pihak Barreskrim gitu, karena tahanan di dalam Barreskrim nggak main-main. Siapa bisa memukul di situ gitu. Apalagi pada saat itu kalau kita dengar itu masa isoman kan sendiri. Nggak mungkin gitu menjadi tanda tanya begitu. Tetapi ketika tanggal 6 lagi si sang debater mengupload muka Pak KC bengkak-bengkak, berarti berita-berita ini sudah tersebar. Ini dari mana juga saya bingung mereka. Dan saya masih ngebantah gitu bahwa Pak KC tetap sukacita. Nggak taunya apa yang dikabarkan ke saya itu bertolak belakang. Makanya kami tidak memberitahu kepada Pak Amin supaya tidak rame, makanya gitu. Dan yang ininya kagetnya saya baru tahunya ketika kemarin jam 11, tapi kan pagi-pagi berita itu sudah tersebar. Tapi menjadi pertanyaan ya, ini tanggal 1, ini berita Jawa Pos dari mana dapat informasinya, kok bisa? Betul kan? Kedua, berarti kalau memang berita Jawa Pos ini terbit tanggal 1 terjadi berarti terjadinya ini apakah waktu ketika terjadinya masa isoman tersebut gitu. Betul kan? Mungkin infonya sama dengan info yang sumbernya saya, jangan-jangan. Makanya dulu saya juga nggak ngerti, saya kan baru diinfo. Kemarin saya udah bener nggak nih begitu tahu, beneran digebukin, oh berarti ini bener nih infonya nih A1 yang dia ngomong, kan kita hati-hati kan kalau mau kasih tahu info kan. Nah, jadi Jawa Pos adalah infonya ini dari mana? Terus yang ketiga menjadi suatu pertanyaan ketika Pak Sandi ke sana, dia adalah sebagai lawyer yang ingin tahu tentang keadaan Pak KC dan sudah bertemu di mana, bertemu dengan siapa di situ, ada memberi keterangan nggak Pak Paul? Siapa yang memberi keterangan? Ini ya, setelah mendapat kabar itu, Sandi langsung menghubungi pihak Barreskrim Polri, mendapat penjelasan dari sana bahwa isu beredar dipastikan tidak benar. Isu begitu di rutan Barreskrim dipukulin, tapi saya sudah jelaskan tidak ada pemukulan. Setelah itu, nah nih, kontaknya siapa nih?
Sementara itu Kepala Bagian Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan mengatakan bahwa Muhammad KC saat ini akan ditahan lebih dulu selama 20 hari. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan. Nah, yang menjadi pertanyaan ada. tentang apa bahwa Pak KC baik-baik saja, itu kabar yang diterima oleh Pak Sandi Esi Tongkir, sarjana hukum. Ini apa ini perlu dicek kebenarannya gitu. Kalau misalnya memang sudah terjadi pemukulan. Tapi kan kemarin Pak Herbert juga ada ngomong, berarti memang pengacara-pengacara itu rame-rame kan, waktu berantemnya kan justru waktu mau tengokin KC itu kan. Pengacara-pengacara ini kan terus jadi berantem sendiri gara-gara mau tengokin KC. Ya, jadi mereka benar-benar datang. Kita percaya kan ada Pak Bahtiar juga waktu itu kan. Betul. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang terjadinya sebelum itu berarti ada pemberian informasi yang salah. Ya. Betul kan? Betul. Nah, ini juga kan mestinya bisa diselidikin. Kenapa ada informasi yang salah? Kan tanda tanya begitu. Gitu. Cuman kan masih belum jelas. Cuman saya salut sih bisa mendapat info yang kayak begini. Ancungin jempol saya di Indonesia nggak dapat yang istilahnya ada yang dengan Pak si Abi apa, dan mereka memang istilahnya menutup informasi semua begitu ke saya gitu. Enggak lah, ini nggak bisa lah. Mereka juga nggak kan karena mereka juga harus jaga semua. Kalau keluarga semua kan sudah diteror begitu. Kalau saya bilang salah, ya kan, informasi ini harus dibuka. Kalau saya dapat informasi, kalau enggak nanti dibunuh, nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati di dalam, ya kan. Nah, ini kan mumpung orangnya belum mati, kita kasih tahu dulu. Ya. Oke dah. Jadi jelas ya Pak Matias Tambah itu informasinya jelas tuh kan. Tuh Pak Saifuddin di mana sekarang Pak? Pak Saifuddin lagi dalam perjalanan ke Bali ya, karena kan nanti sidangnya mau di Bali. Sudah dapat informasi sidangnya nanti di Bali karena semua saksi ada di Bali. Jadi nanti sidangnya di Bali rencananya ya bersyukur ya, tapi kita harus cepet-cepetan. Saifuddin berangkat dulu ke Bali, lawyer katanya nanti nyusul. Ya tadi malam saya ada telepon beliau. Habis live itu saya langsung telepon Pak Saifuddin kan. Karena saya penasaran, diteleponin sehari ternyata lagi setir mobil sendiri dia ke Bali. Karena di Bali butuh mobil kan, dia nggak mau sewa. Jadi setir mobil sendiri. Pak Paul, mau nanya juga itu tentang visum atau pengajuan untuk pemeriksaan. Itu saya nggak ngerti kenapa nggak mau divisum. Karena istrinya nggak mau, keberatan. Nah itu kan kalau ada misalnya kalau yang dapat informasi seperti dari Pak Herbert Aritonang sarjana hukum kemarin, itu kan sangat membahayakan bagi kesehatan. Begitu Pak Sepol. Gitu saya nggak tahu, makanya itu saya belum tahu, saya belum sempat bicarakan dengan Abi, tapi saya kan sudah janji nggak mau intervensi. Jadi biar pokoknya kita menyuarakan saja, di sini kita teriak sambil kasih masukan-masukan, karena ternyata si Pak Saifuddin Ibrahim memantau loh. Kemarin bilang saya ikutin kemarin, saya di jalan dia dengerin YouTube-nya kita. Nanti kalau pas ada yang informasi yang perlu saya luruskan, saya akan masuk. Nah, gitu. Terus kalau memang ini kan, jadi menurut Pak Pol kira-kira apakah Pak Kapolri akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal ini? Kedua gitu, jika ini memang terjadi kebenarannya, betul. Nah, untuk selanjutnya persidangan atau penahanan Pak KC itu apakah bisa lebih dijamin lagi, gitu, Pak Sepol gitu? Karena kan sangat beresiko sekali. Kalau kita teriak, jadi gini, ini memang KC itu ternyata memang satu sel sendirian sudah, karena itu tahanan spesial. Kemarin siapa yang bilang itu? Pak Victor juga kemarin ya. Itu tahanan spesial KC itu, karena kan tahanan ini ya politik begitu ya, bisa potensi untuk dipukulin, dan di samping itu juga isoman kan, jadi ada banyak alasan supaya KC bisa sendirian, dan itu sudah sendirian tanpa kita harus membayar kepada polisi. Tetapi yang aneh, bisa tiba-tiba ada tahanan ada tahanan yang punya yang bawa kunci bisa masuk, dan kita baru tahu bahwa ada backingnya jenderal polisi. Nah, jenderal polisi ini ikut ngebukin, yang saya dengar ikut ngebukin juga. Nah, jadi dia tanya, kamu tahu siapa saya? Itulah, nggak tahu, katanya nggak tahu. Wah, udah mulai dah itu, disuruh tanda tangan dulu, dia diinterogasi, dia apa nggak, saya nggak ngerti dah itu ceritanya, gitu kan ya. Kita kan simpang siur itu namanya begitu ya. Sang jenderal itu ya, yang menanya itu ya, siapa ya, saya gitu. Kamu tahu siapa saya? Iya, nggak tahu lah.
Tapi Pak ini Kaceh janda nggak tahu. terkenal sekali. Ini janda terkenal sekali. Ya, Kalau jadi itu kalau Pak Pol gitu, siapa saya? Pak Pol jawabannya apa, Pak Pol? ya Jenderal Kancil. Ya, Lisoy, silakan Lisoy. Ya, salam Pak Paul. Bingung kenapa hening. Ya sih, gini Pak Paul, saya satu hal ya, saya bersyukur sekali ya ada Pak Paul ya yang memprakarsai gerakan mensupport lah ya, mensupport saudara kita, saudara-saudara seiman ya, yang seperti Pak Muhammad Kaceh yang teraniaya lah ya, bisa dikatakan teraniaya. Nah, padahal kalau saya ingat Pak Muhammad Kaceh hampir tidak pernah ya Pak ya masuk bergabung di tempat kita ya, doa fajar ataupun di Zoom. Tapi Pak Paul begitu pedulinya, saya bersyukur sekali sih Pak Paul, saya berterima kasih sama Pak Paul ya, karena nggak semua orang seperti itu, karena banyak juga dari saya perhatikan dari teman-teman yang biasanya di YouTube-nya Pak Muhammad Kaceh, ya saya lihat sih saat ini ya nggak tahu, ada beberapa yang nggak tahu kemana gitu ya Pak Paul. Ya kan Pak Paul ya. Jadi saya bersyukurlah Pak Paul bisa ini ya terbeban untuk menolong, mensupport ya teman-teman yang ini yang seperti ini mengalami apa namanya penganiayaan seperti inilah ya Pak ya. Nggak seperti yang lain-lain itu ya Pak Paul, ya kan? Yang lain. Tanya nih, kalau udah cerita Saifuddin Ibrahim, Paul, nah itu sudah jaminan mutu dah. Ya, Kaceh itu saya tidak setuju dengan cara Kaceh, ya, tetapi dia adalah sahabat kita ya dari awal. Makanya kita dukung habis-habisan. Saya kira Pak Saifuddin juga tidak selalu setuju dengan Kaceh, tetapi itu sahabat kita dan sudah terlanjur kita sudah kenal, ya. Jadi kita harus bela dan kita tahu dia konsisten dengan perjuangannya kan, apapun yang dia yakini, ya kan. Tetapi dia konsisten. Itulah sebabnya saya kira Pak Saifuddin Ibrahim pun beliau juga di TO juga, tapi beliau mau mengurus ini. Kebetulan orangnya ada di sini juga nih Pak Saifuddin Ibrahim, masuk juga nih. Ini sudah di Bali nampaknya nih kalau ngelihat. Ini background-nya ini background Bali nih. Ya. Aduh. Iya Pak Paul. Kemudian satu lagi saya sih begini Pak ya, melihat ini kan sebagai satu contoh ya bagaimana hukum penistaan agama itu begitu tidak adilnya gitu, karena kalau menurut saya Somad dengan Muhammad Kaceh ada benang merahnya juga ya kasusnya mestinya. Ya. Tapi Somad tetap di luar sana berkeliaran ya kan. Sementara Pak Muhammad Kaceh sudah masuk dan digebukin lagi ya kan. Tidak adilnya gitu. Jadi sama seperti yang dikatakan Pak Ardiansah tadi, bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa ini Kaceh-kaceh lain akan korban lagi gitu loh Pak. Bagaimana sekarang ke depan kita memprotek terutama teman-teman para YouTuber ya, bagaimana memprotek mereka, sudah terjadi begini bagaimana gitu loh. Nah, kita harus siap-siap seperti apa nanti ke depan, karena mereka sangat banyak, YouTuber kita sangat banyak gitu loh. Mereka melakukan mereka hanya mengcounter apa yang dikatakan oleh YouTube, misalnya YouTuber dari sana, tapi ternyata mereka diadukan, terjerat undang-undang penistaan agama. Nah, padahal rata-rata kalau saya perhatikan Pak, YouTuber Kristen, misalnya kayak Pak Yudit, Pak Fafel suka diancam-ancam itu kan, padahal mereka biasanya menampilkan dulu, ya, misalnya kayak Pak Yudit tuh, Yudit siapa gitu, ditampilkan dulu misalnya ucapannya si Kainama misalnya contohnya, baru lalu dia bahas, memang monolog sih, nah tapi itu dulu yang ditampilkan, jadi dia dalam posisi mengcounter, tapi ternyata kita kan tidak sama artinya kan sama dengan Pak Muhammad Kaceh gitu. Nah,
Jadi kalau menurut saya Pak, kita harus juga pikirkan bagaimana nanti memprotek teman-teman YouTuber ini Pak, ya kan? Karena ya bukti nyata sudah kelihatan nih Pak Muhammad Kaceh digebukin di Mabes sana, kan gitu. Itu sudah fakta gitu. Nah, buat kita semua, saya sih Pak Paul ya, saya lihat begitu banyaknya orang yang pro khilafah, pro Taliban saat ini yang Taliban lah ya, yang lagi ini ya viral. Saya ada kekhawatiran tersendiri, makanya kita perlu sedia payung sebelum hujan menurut saya. Kita siapkan apa yang bisa kita siapkan. Jangan seperti kalau kejadian Afghanistan kan kocar-kacir karena terlalu mendadak kan. Misalnya Joe Biden kan nggak memberikan ibarat waktu untuk orang prepare misalnya pergi dulu gitu ya, terlalu cepat gitu perubahannya. Nah, mungkin 20 tahun lalu di Afghanistan mereka juga mungkin seperti kita, tenang-tenang aja gitu. Nggak akan terjadi apa-apa kok gitu kan, tenang-tenang gitu, nggak prepare gitu. Nah, kita kan nggak tahu nanti kita bahas seperti apa, 20 tahun ke depan seperti apa, anak kita nanti setelah kita tidak ada bagaimana gitu. Nah, apa yang harus kita pikirkan untuk antisipasi, payung kita apa gitu, itu yang mungkin harus kita pikirkan juga Pak, karena bagaimanapun saya khilafah ini terlalu banyak pendukung khilafah di Indonesia. Terlalu banyak. Jadi kita tidak tahu. Jadi bagaimana caranya memprotek kita, memprotek para YouTuber. Apa yang harus kita lakukan nanti ke depan. Itu aja menurut saya satu Pak yang harus kita pikirkan juga Pak Paul. Makanya kita harus teriak sekarang, ya teriak sekarang sekeras-kerasnya supaya jangan terlambat. Kalau terlambat nanti kalau kita cuma dengerin orang-orang kayak siapa itu temannya Kalisoliso itu si Abdul itu yang sudah diserupakan, nah itu repot itu. Oke. Siapa Pak Paul? Diserupakan dengan siapa? Nggak tahu sekarang itu. Aduh. Ini tadi di awal-awal tadi sudah teriak-teriak itu tadi di awal-awal tadi. Oke, silakan Pak Suara Kebenaran. Habis ini Pak Abi Saifuddin Ibrahim. Silakan Suara Kebenaran. Ya, shalom semuanya. Selamat malam Pak Paul. Malam. Ya. Wah, ini judul tagline-nya nih baru satu kali saja udah bikin ketar-ketir nih pihak kawan. Ini makanya nih informasinya nggak boleh dikasih tahu siapa dari siapa dan siapa namanya juga, nama agendanya juga saya sudah janji nggak mau kasih tahu ya. Ya, jadi judul-judul kayak begini nih 10 kali aja kayak gini udah bikin goncang nih. Makanya mudah-mudahan ini nanti Pak Kapolri bisa ini ya. Saya nggak tahu. Makanya ini mumpung ada Abi bisa kita tanyakan mengapa tidak divisum sampai sekarang, ya kan? Karena kan kita dengar dari lawyer kan kemarin udah dengar sendiri dari lawyer kan, memang ada gitu kan, memang ada. Tapi kita nggak ngerti kan. Saya lagi berpikir lagi nih, coba berhayal nih ke depan lagi, kalau ada lagi judul berikutnya lagi pihak yang lain lagi nih selain ini masuk lagi ke channelnya Ade Armando, Denny Siregar, yang lain-lain, detik.com, CNN, Babe, segala macam, seluruh Indonesia bisa tahu, bahkan dunia bisa tahu. Iya. Oh ini masuk, ini lihat di layar Anda itu sudah mulai masuk ke Perancis ya, dan kronologisnya itu sudah saya kasihkan. Ini yang kemarin ya. Ini yang dari Aletea, terus kemudian ini keluar lagi Prancis ya. Ada PIC kita di Prancis sudah membantu untuk konekkan dengan wartawan lain. Ini udah nih, ya kan? Seperti janji saya kemarin, ya kita sudah kerahkan. Ini Prancis yang paling berani. Soalnya yang masih urus agama Prancis. Kalau Belanda udah nggak mau urus agama. Saya udah tanya di Jerman kemarin. Nanti ini saya lagi kontak. Mudah-mudahan Jerman masih mau ya. Tapi ini sudah jelas ini yang di Prancis ini nanti mau masuk lagi ke beberapa media lagi, termasuk yang aniaya ini mau saya kronologisnya sudah saya kasihkan juga ke mereka. Nanti biar mereka yang lacak, nanti biar mereka yang sebut namanya. Ini namanya kita praktekkan firman Tuhan itu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi ini sekarang maju kena, mundur kena, pusing mau ngapain kena. Ini pasal penistaan. Pasti nanti suatu saat ini dengan momentum seperti ini akan kadaluarsa sendirinya, nggak ngefek. Ini kalau kasus ini, isu ini terus malah berbalik nih, kalau kasus ini terus menggelinding terus, semakin besar, wah itu semakin dunia tahu
semakin malu, semakin mencoreng pihak-pihak lawan yang ingin melakukan strategi-strategi licik. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka pusing, udah maju kena, mundur kena semuanya. Domino efeknya yang seperti saya ngomong kemarin, itu kalau semakin besar lagi, wah luar biasa lagi, malah bangunin macan tidur. Macan tidur orang-orang nasionalis maupun gereja Tuhan yang selama ini tertidur. Kalau itu terbangun dari comfort zone-nya, wah dahsyat sekali. Saya lagi ngepikir lagi nih, coba lagi menghayal lagi. Kalau katakan sampai benar-benar dipukulin, sampai benar-benar disiksa, bahkan sampai mati. Pastor Paul katakan di sini aja, kerahkan supaya kita ini demo nih setiap hari 2.000 orang aja mulai, nggak usah banyak-banyak nih. Sesuai yang nonton aja dulu lah, 2.000 penonton setia. 2.000 mungkin dalam 1 minggu itu gereja-gereja terbangun semuanya, bisa puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Sampai nggak itu ke Pak Jokowi? Sampai nggak itu ke internasional? Terbongkar semua. Murtad itu besar-besaran. Domino efeknya besar sekali. Kenapa caranya mesti seperti itu? Gitu. Itu kan cara yang bodoh, cara yang blunder. 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 Maju kena, mundur kena, pusing. Blunder sendiri. Makanya mau coba bunuh KC, mereka mencoba membunuh, membungkam kan? Nggak ada, itu cara kayak begitu tuh kan udah dibilang gereja itu salah dulu udah 500 tahun yang lalu, ya kan, 1000 tahun yang lalu membungkam. Itu udah nggak dipakai lagi di negara-negara barat, itu salah, nggak mungkin lagi. Sekarang mesti demokrasi terbuka, nggak ada lagi cara intimidasi, nggak ada lagi pakai pasal-pasal penistaan agama, justru itu malah buat blunder. Nah sekarang Pak Kacé kalau diginiin, kekristenan semakin meluas lagi, semakin melebar lagi. Apa yang mau dibungkam? Nah sekarang bayangin, saya lagi mikir nih, kalau Pak Pastor pionirin aja 2.000 tiap hari demo, kalau sampai Pak Kacé meninggal atau dipukul. Kita bersuara, nggak usah, kita damai kan, orang Kristen gampang, nggak perlu dikasih makan. Wah itu kalau Kacé meninggal itu Indonesia bisa langsung jadi Kristen semua itu. Iya, 2.000 satu orang. Nah dalam 1 bulan itu udah bisa ratusan ribu, semua gereja turun, PGI juga akan turun, bangun. Yang enggak ini akan ini sendiri, semua gereja-gereja semua akan keluar dari comfort zone-nya. Oh iya, pasti ini jadi momentum. Setiap hari pergi ke DPR, demo, damai saja. Iya, karena sudah terang ada pembunuhan kan, kalau memang itu kan kurang ajar kan. Makanya kita sekarang umumkan dulu supaya orang supaya orang tahu kalau ada apa-apa dengan KC, karena saat ini kita masih persiapannya ini kan semua lagi nggak karu-karuan ini kan. Takutnya kita lagi lengah, tiba-tiba dihabisin dia. Kayak Pak Yudi Mulyana kemarin kan. Kalau kemarin kita nggak viral kan, Yudi Mulyana udah mati tuh, dibunuh sama Moko Ginta tuh. Nggak taunya sekarang malah Moko Ginta yang mati. Ya perlu seminggu sekali, kalau perlu seminggu 3 kali, bahkan tiap hari dulu nih, biar Denny Siregar, yang lain-lain pada mulai masuk nih ke berita nasional, internasional. Wah dahsyat, ini bisa masuk. Kita coba demo ke Mabes Angkatan Darat, Menhankam setiap hari, ketua parpol, divisi hukum partai-partai nasional. Gempar dunia, gempar Indonesia, gara-gara satu orang KC doang. Oke, luar biasa masukannya.